Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sebelum belajar, marilah kita awali kegiatan pagi ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa di rumah masing-masing. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Berikut ini kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini memuat muatan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Untuk muatan pelajaran IPS, kita akan mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi tentang faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan menggali dan memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk muatan pelajaran PPKN, kita akan menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Tujuan pembelajaran kita kali ini dengan menyimak penjelasan melalui media PowerPoint dan video tentang sistem tanam paksa, peserta didik dapat menjelaskan sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda secara benar. Kemudian, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan dua peristiwa perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu, dengan menyimak penjelasan melalui media PowerPoint atau video tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, diharapkan kalian atau peserta didik dapat menjelaskan faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia, dan kalian juga diharapkan dapat menulis 5 suku di daerah yang ada di Indonesia. Kemudian kalian juga nanti akan melengkapi peta pikiran tentang perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, juga tentang tanam paksa. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris, juga peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, apakah sistem tanam paksa itu? Apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Hari ini kita akan mempelajarinya ya. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Penyimpangan pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Kemudian rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian tenaga
dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Penyimpangan lainnya, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Hal ini tentu saja sangat merugikan rakyat Indonesia pada saat itu. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa. Adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Di antaranya, rakyat makin menderita, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Adanya wabah penyakit yang merajalela. Bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker, dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi dan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Nah, setelah kalian membaca atau mendengarkan penjelasan Ibu, lengkapi peta pikiran berikut ini sesuai dengan teks yang sudah kalian baca. Kalian bisa lihat di buku siswa halaman 33. Reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial. Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis di daerah Aceh. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Ali Mugayat Shah. Ia berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Ia adalah raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis di daerah Ternate.
Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Dari daerah Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap Belanda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Maluku ada Kapten Patimura. Dari Papua ada Silas Papare. Dari Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sultan Ageng Tirtayasa memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah Banten. Sisingamangaraja memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah Sumatera Utara. Kalian sudah mengetahui beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, sekarang pilihlah satu nama tokoh atau pahlawan dan lengkapi bagan berikut ini. Mulai dari nama tokoh, asal daerah, alasan melakukan perlawanan, bentuk-bentuk perlawanan, dan hasil perlawanan. Kalian dapat mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari buku ataupun internet. Jangan lupa meminta bantuan atau bimbingan kepada orang tua kalian untuk menggunakan internet. Selamat mencoba. Kalian pasti bisa. Setelah menyelesaikannya, kalian bisa memfotonya dan mengirimkan melalui WhatsApp grup kelas kita. Perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Salah satu sebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Nah, tahukah kalian keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa kita? Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, faktor keturunan. Ras di Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut.
kelompok ras Papua Melanozoid. Yang kedua, kelompok ras Negroid, kelompok ras Hususoidoid, dan kelompok ras Mongoloid. Suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah, mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Bagaimana dengan daerahmu? Suku apa sajakah yang ada? Selain faktor keturunan, faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Faktor lain, faktor pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing. Kalian sudah membaca dan mendengarkan tentang faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia dari ras, suku, dan lain-lain. Sekarang, ayo kita berlatih. Kalian buat bagan seperti pada gambar dan kalian lengkapi dari mulai nama, suku, tempat tinggal, bahasa daerah, dan kesenian yang menjadi ciri dari suku kalian. Kalian bisa melengkapi bagan tersebut dengan foto kalian. Selamat mengerjakan. Berikut ini nama-nama suku yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Di antaranya, suku-suku di Pulau Sumatera ada Aceh, Batak, Minang, Melayu, dan Kubu. Dan pasti ada juga yang lainnya. Suku-suku di Pulau Kalimantan di antaranya ada suku Dayak, Punan, Kutai, Ngaju, Lawangan, dan lain-lain. Suku-suku di Pulau Sulawesi, suku Bugis, suku Toraja, Buton, Minahasa, Lanan, dan pasti banyak lagi yang lainnya. Suku-suku di Maluku, diantaranya Ambon, Ternate, Kei, Tanimbar, dan Rana. Suku-suku di Pulau Jawa, ada suku Osing, Jawa, Madura, Sunda, Tengger. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diantaranya ada Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, Alor, Flores, dan lain-lain. Suku-suku di Pulau Papua diantaranya ada suku Asmat, suku Dani, Sentani, Senggi, Iban, dan lain-lain. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Nah, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah mempelajari tentang sistem tanam paksa pada pemerintahan kolonial Belanda. Kita juga sudah mempelajari tentang peristiwa perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, termasuk tokoh-tokoh yang memimpinnya. Kita juga sudah mempelajari tentang peta pikiran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai teks yang sudah kalian baca.
Nah, yang terakhir kita mempelajari faktor-faktor penyebab keragaman sosial budaya di Indonesia. Kalian juga diharapkan bisa menceritakan identitas diri dari mulai nama, suku, tempat tinggal, dan lain-lain. Nanti Ibu tunggu hasilnya di WhatsApp grup kita ya. Pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih ya. Tetap semangat, jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Jika terpaksa keluar rumah, selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, selalu jaga jarak dan hindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.